Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, syukur alhamdulillah malam ini saya beserta kru dari Mas Q83 Official sudah berada di Gerumbul Cidahu. Baik sahabat-sahabatku, malam ini yang menjadi titik perhatian kami adalah jalan lingkar yang berada di Cidahu. Kebetulan jalan lingkar ini berdampingan dengan pemakaman umum. Cerita beredar di tengah masyarakat yang bahwasanya di jalan lingkar Cidahu ini sering terjadi penampakan ataupun gangguan kepada masyarakat yang melintas di jalan tersebut. Malam ini memang ada dua kegiatan. Yang pertama, yang terlebih dahulu, yang sekarang ini adalah kita wawancara dulu dengan narasumber kita yang pernah mengalami kejadian-kejadian aneh di jalan tersebut. Kemudian yang kedua, sembari kita menunggu praktisi spiritual kita yaitu Kang Darsu, memang beliau itu dari jauh, jadi datangnya agak belakangan. Kemudian sehabis itu kita akan melakukan penelusuran terkait benda-benda pusaka yang sifatnya masih agresif atau mungkin penelusuran makhluk-makhluk tersebut di jalan lingkar Cidahu ini. Dan alhamdulillah bersama saya sudah ada sahabat saya dan beliau pun pernah mengalami gangguan goib di lokasi tersebut. Beliau adalah Mas Dede. Oke, assalamualaikum Mas Dede. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Sehat walafiat. Oke, alhamdulillah. Untuk kegiatan hari ini Mas Dede, kesibukannya apa aja ini? Waduh, alhamdulillah ya, Bosku. Alhamdulillah kegiatan saya itu seperti biasa. Bekerja di salah satu instansi, meskipun saya bukan pegawai negeri, tapi saya di bawah naungan Departemen Pekerjaan Umum, yaitu di Balai PSDA Seru Citanduy. Dan tugas saya di daerah irigasi Cijaluh itu. Oke, mantap sekali. Alhamdulillah. Tugas yang luar biasa lah. Dan sahabat-sahabatku, selain Mas Dede ini beraktivitas di salah satu instansi di Kecamatan Majenang, beliau juga suka menggeluti dunia bonsai nih. Dan memang di belakang saya ini banyak tuh bonsai-bonsainya luar biasa. Ya memang ya apa ya, mungkin lebih condong ke trainer ataupun apa ini Mas Dede ini. Bisa aja Mas Q. Oh iya, siap. Bukan saya hanya penghobi saja ya. Penghobi bonsai lah untuk diri sendiri mungkin Mas Q. Untuk sementara ini. Dan bagi sahabat-sahabatku yang suka akan bonsai, kebetulan nih Mas Dede juga mempunyai channel YouTube. Mas Dede di situ menerangkan terkait bonsai, baik dari segi pakem, dari segi pruning, dari segi konsep awal dan apa dan lain sebagainya lah. Di situ pokoknya lengkap-lengkap. Dan bagi sahabat-sahabatku yang suka akan bonsai, yang mungkin masih pemula di dalam bonsai, silahkan kunjungi channelnya Mas Dede Bonsai 85, betul ya? Betul sekali, betul. Oke, silakan dikunjungi. Di situ lengkap tentang tutorial bonsai. Nah, sekarang kita kembali ke
kemana ini Mas Dede? Ke topik. Ke topik. Oke, tapi sebelumnya saya menarik nih Mas Dede. Ini bonsai apa ini Mas Dede? Kalau ini bahan bonsai Oh, masih bahan ya? Masih bahan. Ini masih perlu proses. Ini baru ada tangan-tangan yang ya masih baru diarahkan lah. Tapi ini akarnya unik sekali ya Mas. Nah, kalau ini memang apa ya? Kalau di gaya bonsai ini root expose ya, atau expose akar ya, atau niagari lah. Tapi arahnya ke sana. Kalau dilihat seperti ini, wah cantik sekali ini sudah Mas Dede. Ya, alhamdulillah. Dan memang karya seni itu luar biasa ya. Alhamdulillah. Mungkin tidak untuk apa itu namanya itu. Kalau di bonsai itu apa ya, universal sih ya. Oh, universal. Bonsai itu banyak sebutannya sih. Kalau di dunia bonsai, jadi kembali lagi ke diri kita. Jadi ada jiwa seni dan juga macam-macam filosofi di saya pun memang pernah menggeluti, cuman sebentar. Lebih baik ke apa namanya, ke penikmat bonsai aja lah kayak gitu. Betul. Rudat lama. Betul, proses. Karena itu proses ya. Prosesnya luar biasa. Hanya dengan membuat gerak dasar itu bukan cuma 1-2 bulan, bahkan 1-2 tahun. Itu baru gerak dasar mungkin. Dan kaosnya pun sepertinya komunitas. Oh, alhamdulillah ini ada komunitas bonsai juga. Tergabung di komunitas Wamaci kalau saya. Wanarja, Majenang, dan Cimanggu. Wow, luar biasa. Betul, kekompakannya luar biasa. Alhamdulillah. Apalagi 3 kecamatan ini ya. Betul, 3 kecamatan. Luar biasa. Betul. Oke, sahabat-sahabatku, tidak menunggu lama lagi lah. Kita langsung aja ke topik pembahasan terkait Mas Dede ini pernah mengalami mungkin gangguan-gangguan di lokasi jalan lingkar Cidahu ya. Betul. Mungkin Mas Dede bisa diceritakan kayak gitu. Oke. Bisa. Di sini saya punya cerita juga. Memang di sini sebutnya Jalan Putaran ya. Oh, Jalan Putaran. Jalan Putaran yang awalnya itu dari jalan raya mengarah ke makam ya. Sebelum masuk ke Gerumbul sini memang melintasi makam. Iya. Dan sebelum saya mengalami itu memang mitos-mitos dan cerita warga di sini itu luar biasa, apa ya, bukan mengerikan ya, atau menakutkan itu ya. Intinya mungkin dianggap menakutkan lah untuk sebagian orang. Tapi saya tidak percaya begitu saja, karena saya belum pernah mengalami. Tapi ternyata suatu ketika memang saya pernah mengalami kejadian itu, Mas Kio. Jadi kalau nggak salah 3 kali yang menurut saya 3 kali, Mas Dede. Luar biasa sekali. Luar biasa. Tapi jedanya nggak cepet. Oh, begitu. Tahun berikutnya setahun gitu. Oh, begitu. Dan mungkin bisa diceritakan satu persatu mungkin. Insya Allah bisa karena itu pengalaman pribadi saya, bukan berarti di sini nanti saya cerita saya menakuti atau menakut-nakuti warga sini ya, Bosku. Jadi memang itu pengalaman pribadi yang menurut saya ada kesan memang mistis, ada lucunya juga gitu loh. Nanti akan ceritakan satu persatu, Mas. Kayaknya seru nih, asik nih kayaknya. Semoga bisa menjadi apa ya, Mas Kio, sebuah cerita yang memang ya. Semoga cerita ini bukan sih menakut-nakuti ya, cuman untuk sekedar apa ya. Jadi pada intinya mah mungkin masuknya ke alam sadar kita. Betul. Di mana di alam sadar kita kalau melintasi atau mungkin lewat jalan tertentu yang dalam arti tanda kutip sedikit angker, justru makhluk-makhluk tersebut masuknya ke alam pikir kita. Oh, itu orang itu takut kayak gitu. Makanya sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, sebelum kita melangkahkan kaki dari rumah ataupun dari manapun, hendaknya membaca dulu doa-doa keselamatan atau doa-doa yang mungkin sahabat-sahabatku bisa lah kayak gitu. Sesuai kepercayaan masing-masing. Sesuai kepercayaan masing-masing. Gitu. Mungkin bisa dilanjut, Mas Dede. Oke. Iya betul yang disampaikan Mas Kio ya, sahabatku.
Alangkah lebih baiknya sebelum kita melakukan aktivitas ataupun kegiatan, mau siang hari ataupun malam hari, alangkah baiknya kita diawali dengan doa tentunya. Di samping doa keselamatan, doa perlindungan dan sebagainya sesuai kepercayaan kita masing-masing tentunya ya. Itu sangat penting karena kita tidak tahu kita bisa berinteraksi atau bertemu dengan orang yang atau makhluk yang kasat mata, terutama mungkin yang usil kata iseng, itu bisa jadi. Dan satu lagi ya bosku, makhluk seperti yang usil-usil itu tahu kalau kita takut ataupun tidaknya, mereka lebih tahu dari kita, dari aura kita, membaca alam sadar kita atau pikiran kita lah. Iya betul, makanya jangan lupa berdoa. Oke, di sini saya punya sedikit cerita ataupun banyak ya. Ini ada 3 cerita yang menurut saya lucu dan juga menegangkan. Mantap sekali. Itu Mas Kio. Jadi yang pertama itu motor saya tiba-tiba mati. Dan yang kedua itu saya diikuti suara yang aneh. Dan yang ketiga itu saya menemukan tetangga saya itu sebelah tengah malam, bahkan sekitar jam 1 atau lebih ya, itu sekitar jam segitu saya pulang kerja di area situ. Dan nanti akan saya ceritakan satu persatu tentunya Mas Kio. Oke. Sangat menarik sekali ini sahabat-sahabatku. Tunggu Mas Dede. Oke, yang akan saya sampaikan yang pertama itu ya, itu ceritanya saya itu mau menjemput istri saya. Istri saya itu kerja di sebuah toko atau apotek lah ya. Kurang lebih itu jamnya masih sore menurut saya ya. Ba'da Isya itu sekitar setengah 8 lah ya. Setengah 8 atau 7.45, belum jam 8. Nah, di situ saya jalan yang lingkar ini, yang atas itu jelek. Waktu itu jelek. Saya malas kalau ke sana karena turunannya itu betul-betul jelek dan bahaya. Akhirnya saya memilih lewat yang jalur ke makam. Gitu. Begitu. Padahal lebih ekstrim ke makam. Betul, ya? Kalau secara mungkin mistis ataupun pemikiran itu ekstrim ke sana sebetulnya. Tapi karena mungkin saya jiwa saya itu nggak ada berpikiran takut kepada makhluk seperti itu ya. Saya percaya ke yang di atas saja. Cuman mungkin waktu itu entah kebetulan, entah apa, tapi secara logika motor saya sehat Mas Kio. Motor saya itu waktu itu baru itu 2013 ya. 2013 motor 2013 saya itu kejadian juga 2013 juga. Logika motor mati tiba-tiba, motor baru mati tiba-tiba itu lucu. Itu loh. Karena starter secure, apalagi matic lagi. Nah, waktu itu jam 7.45 kurang lebih saya berangkat jemput tuh. Jemput lah. Yang aneh lagi di situ, saya nggak ada perasaan apa-apa, biasa aja. Lah dikala nyampe turunan itu memang rasanya nggak enak. Memang sempat beda lah. Kalau bahasa orang merinding bulu kuduk itu umum ya, lumrah ya. Nyampe ke titik tersebut yang mungkin nanti mau ditelusuri itu. Iya. Pas nyampe aliran sungai itu, kalau bahasa sini, bahasa Indonesia apa ya, kali kecil itu. Kali kecil, iya. Kalau bahasa Sunda itu lebak. Nah, lebak gitu loh. Sumber mata air dari sananya, nah itu. Dan persis nyampe titik lebak itu atau kali kecil itu, motor saya mati tiba-tiba. Masya Allah. Gitu loh. Padahal dari sini turun ya? Turun, dan itu dataran tinggal ngegas aja, digas mati. Dan lampunya kan harusnya nyala. Itu pun mati. Lampunya mati. Padahal on itu ya? On. Masya Allah. Lampu sen pun tak coba sen mati. Coba di starter, matic itu kan sama rem ya. Nggak mau dia. Nggak mau. Kemudian? Dan itu rasanya bulu kuduk itu merinding semua Mas Kio.
itu bukan takut sih, malah lucu gitu. Lucu, ya? Aneh gitu loh, aneh. Orang lain mungkin bisa lari terbirit-birit kayak nggak mirip di film-film gitu loh. Mirip sekali yang di film-film, kalau dulu itu film Bokir ya. Bokir ya, betul. Ataupun sekali. apalah ya itu film Susana mungkin. Itu saya kok ngalami kayak di film gitu. Jadi saya lucu. Dan saya akhirnya apa? Di situ bulu kuduk merinding semua. Ya kalau tadi bahasa kalau orang yang kecing atau orang takut yang betul-betul takut mungkin motor itu ditinggal. Tapi kalau saya tinggal ke rumah udah jauh, 300 meter ke jalan raya juga sama, 300 meter. Lumayan itu jalan. Percuma dong. Akhirnya saya tenang saja, saya kan ya udah berdoa saja dalam hati. Oh iya betul. Dan saya dorong itu ke motor akhirnya. Dorong sebentar, sekitar antara 5 atau 7 langkah lah ya. Di situ sambil saya berdoa dalam hati. Dan di situ langkah mungkin sekitar berapa meter ya Mas Dede? Ya mungkin sekitar 5 meter. Oh 5 meter. Kurang lebih 5 meter kalau dari tempat titik tersebut. Coba dorong lah. Dan tiba-tiba motor itu sennya nyala. Karena sennya tak coba hidupin, kontak nggak mati, tetap lampu hidup. pun kemudian nyala. Lampu pun nyala. Dan starter pun hidup. Dan akhirnya di situ. Dan setelah itu kan maksudnya pas tadi kejadian itu saya berdoa lah ya. Sebisa-bisa saya baca-baca nggak ada apa-apa sih, nggak ada kelihatan apa-apa, tapi rasanya itu nggak jelas. Rasanya itu luar biasa. Makanya tadi kalau orang yang katanya kecingan atau takut asli lari itu udah jelas. Ditinggal itu motor. Eman motor baru. Kalau saya mikirnya motor mahal itu. Oh iyalah. Nah, di situ setelah nyala itu ya jalan aja seperti biasa. Istri sendiri tahu nggak itu Mas Dede? Enggak, karena kalau tak ceritain, mungkin dia nggak berani mau lewat situ. Oh, begitu. Karena istri masih termasuk kategori kemistis itu dia percaya sih. Oh, begitu. Kalau saya bukan nggak percaya, saya percaya, tapi kan saya nggak mau ganggu. Gitu. Kemudian pulangnya? Nah, pulangnya lewat situ juga. Lewat situ lagi. Biasa aja, lancar. Lancar. Dan memang kejadian itu ternyata cerita orang itu motor mati dan saya alami, baru saya percaya. Oh, begitu. Berarti sebelum Mas Dede kejadian seperti itu di belakang itu pernah kejadian? Ada kejadian. 2 orang sebelum saya. Jenatnya Mamang Sakum, tetangganya Awing. 1. Yang kedua ini Mamang saya juga, Mang Sahudin. Itu dulu zaman masih saya kecil, mungkin dia udah bujang. Nah, dikala itu 2 cerita, makanya saya nggak percaya. Ternyata saya alami itu. Motor mati. Saya di situ kan antara takut, lucu dan sebagainya campur aduk. Sempat berhenti berapa menit mungkin di situ? Iya sekitar nggak lama sih, sekitar antara mungkin 3 menit ada lah, nggak ada 5 menit sih. Aku jalan cuma dari titik itu dorong itu kan nggak lama. Kalau bahasa sudah mengahulang apa kumaha itu. Melamun lah. Saya memang melamun di situ, jadi sempat melamun. Sulak cilek atau tunggak tengok ya di situ. Tak kira ada orang, tapi memang menurut saya itu tidak ada penampakan, cuman rasanya lain dengan yang lain. Lain dengan hari-hari lain biasa. Malam-malam yang lain yang saya itu kebetulan itu malam malam ini malam suro. Oh iya, malam 1 suro sekarang. Memang kebetulan itu bukan malam 1 suro sih, sebetulnya bulan suro, tapi masih di awal-awal. Masih di awal-awal. Di awal-awal, bukan tanggal 1, udah lewat di awal-awal, dan bulan pun nampak kecil gitu loh. Kalau udah pertengahan kan biasanya besar tuh, tanggal 14, 15 purnama itu masih kecil. Itu kejadian yang awal saya alami, yang unik dan menurut saya agak lucu, agak seram juga. Itu yang pertama. Emang menyeramkan sih tuh kayak gitu. Kalau saya sendiri mungkin saya pun berani, emang kondisi banyakan kayak gitu. Itu saya sendiri. Kalau saya sendirian ya lain cerita gitu. Lain cerita kayaknya kayak gitu. Itu yang pertama Mas, seperti itu. Jadi saya jalan seperti biasa aja, jemput pulang dan itu jadi cerita saya. Gitu. Itu yang pertama begitu. Dan sampai saat ini istri pun nggak tahu kayak gitu. Sampai saat ini
Tidak tahu. Sampai saat ini tidak tahu. Kalau yang itu, yang motor mati itu nggak tahu. Tapi yang cerita yang satu lagi, yang terakhir dia tahu. Yang pertama kedua itu nggak tahu. Nanti yang kedua juga itu lucu dan menakutkan juga. Dan memang menurut informasi nih Mas Dede, betul, di sungai kecil itu kan katanya tempat pembuangan apa itu? Oh iya. Betul. Memang di sini kan pemakaman umum Jatiluhur, Jatimulya khususnya. Tapi Jatinegara bawah pun berarti Cilopadang ya. Cilopadang itu pun naik ke tempat kita. Dan kalau yang Jatimulya, Jatiluhur umumnya buang itu di titik itu yang nanti mau ditelusuri. Itu memang pembuangan apa namanya ya? Kalau di tempat kalau di tempat kita kan memandikan itu di atas kedebong ya, di atas pohon pisang. Bukan pohon pisang, batang pisang yang dibelah itu. Nah, di situ dibuang ke situ. Setelah dipakai untuk itu, pasti dibuangnya ke situ. Oh ya, mempar Mas Dede. Dan terus satu lagi, memang kalau di sini ada kesepuan juga, saya nggak bisa nyebut nama. Kalau ada makhluk yang dalam arti masuk ke raga seseorang dan dia susah dibuang, kalau tuh dipaksa dimasukin botol ataupun apa, menurut cara beliau itu rata-rata pengennya ke situ. Pengennya dibuang ke situ. Pengennya ke situ. Jadi di situ bukan cuma mistis secara memang pembuangan itu juga yang barusan saya cerita. Berarti itu seperti itu. Penelusuran malam ini luar biasa nih para sahabat-sahabatku mendengar cerita ini baru satu loh. Ini baru satu cerita, mendengar ceritanya aja udah merinding disco ini. Ya lumayan lah, lumayan. Saya nggak bisa cerita yang istilahnya apa terlalu karena itu cerita ya bagi saya masih apa ya, memang mitos itu saya alami itu aja. Saya bukan berarti menakuti sekali lagi ya. Memang itu saya alami dan saya kalau tidak alami saya nggak bisa cerita. Saya dan bukan katanya bukan. Kita hidup pun berdampingan dengan betul alam sekali. Bapak ya. Betul. Kita hidup memang berdampingan. Mungkin dikala bicara kita seperti ini pun mereka pada lihat, pada nonton bisa jadi gitu. Yang penting kita mungkin lagi memperhatikan juga. Betul. Gitu. Lagi nonton kita juga lagi sharing ini. Kayaknya sambil ngopi enak nih Mas. Iya oke, kita aja dulu nggak ini apa-apa. tinggal setengah malah tuh habis. Manggisto bari ngopi tak. Mantep banget kopinya nih. Panderi Manggisto mau kopi kayak silaturahmi ke Mas Dede, selain bisa mendengarkan cerita dan suguhannya, wah mantep banget ini, luar biasa. Makasih banget Mas. Oke, lanjut Mas Dede mungkin untuk yang kedua kayak gitu. Oke, ada cerita. Kalau ini saya betul-betul bukan takut tapi kaget untuk di cerita kedua ini ya. Itu juga sama itu tapi kejadiannya setahun kemudian. Itu tadi kan cerita masih di akhir berarti pertengahan 2013 ya, ataupun apa. Kalau ini sudah lain tahun, mungkin kalau nggak salah sekitar tahun 2015 itu terjadinya. Berarti hampir 2 tahun kemudian. Itu hampir sama kejadiannya Mas Kio. Jadi saya itu sekitar jam tadi mau jemput juga ya. Dan jalan ini udah menurut saya waktu itu enak, bagus. Sudah ada bekas pengaspalan. Cor apa? Bukan cor aspal. Waktu itu cor ya. Sekarang cor. Sekarang kan cor. Dulu itu aspal masih rata, enak. Beda dengan yang cerita awal tadi. Tadi awal itu masih batu. Kalau ini agak sedikit enak. Begitu. Dan sama motor yang dengan motor yang sama. Tapi kalau itu nggak mati motornya, jalan aja tuh. Saya dari rumah keluar gitu kan. Pancen di situ kebetulan ada 2 orang yang dimakamkan hari itu. Pinggir jalan. Di pinggir jalan. Dan kelihatan itu. Dan kalau kita lewat masuk area dari kampung kebun terus makam. Nah di situ satu kanan jalan, sebelah sana kiri jalan. Sebelum titik itu, jadi sebelum dan sesudah. Dan di situ itu
posisinya juga sama sih. Oh, waktu itu habis hujan. Oh, habis hujan. Habis hujan dan saya turun pelan-pelan. Saya kira tuh ya, sebelum titik yang tadi kita ceritakan, masuk area makam itu, tak kira ada angin besar. Saya kaget tuh, kok angin, didengerin lagi. Dah saya pelan, kayak hujan. Ini hujan lagi, saya nggak bawa mantel. Ih, nggak ada hujan, nggak basah, masih jalan. Kalau orang dulu sini nih, suara yang ketiga itu kayak orang nggak apa ya, orang pohon kelapa itu loh, pohon kelapa kering kan ada pelepah. Pelepah itu dipikul, digusur itu loh. Itu kan bunyi seret. Balarak. Nah, kalau bahasa Sunda baralak, kalau ini pelepah dan daun kering. Gitu. Yang saya dengar udah sampai turunan itu menjelang ke Lebak itu, ke kali kecil itu, dari jalan itu sampai sekitar berarti 50 meter itu, seolah-olah dia di samping saya itu, suara itu samping saya persis, ngikutin samping atau belakang. Saya sampai tingak-tinguk karena suara itu betul-betul di seolah-olah di belakang samping. saya. Di belakang. Kayak di samping, kayak di belakang. Tapi di tengok itu nggak ada. Sampai berapa menit tuh ya? Hampir 1 menit atau berarti kan 60 detik tuh lumayan. Padahal gitu. Pelan itu Mas Dede ya? Saya pelan, dah. Memang ada angin, ada, tapi nggak kelihatan waktu itu. Yang jelas suara. Lah, setelah finish mau menjelang kali kecil itu, saya juga sempat ngerem agak pelan banget malah, dan berhenti suara itu. Dari perbatasan kebun itu, kebun warga dengan kampung itu kan lumayan 100 meter. Yang 50 meter jelas itu suara itu jelas. Begitu masuk udah ada makam sebenarnya. Iya betul, masuk perbatasan itu udah makam kanan kiri. Nyampe turunan saya agak rem, dan pas di kali itu yang bikin saya kaget. Di situ ada angin yang luar biasa. Menurut saya besar, bukan penampakan, tapi angin. Soalnya angin itu, si pohon ini gerak loh. Si pohon ini, pohon-pohon di situ tuh kayak terbuka gitu loh. Jadi kalau ini piak gitu loh. Bukan cuma suara angin, dan ada suara kayak orang ketawa, kayak burung bukan, kayak orang bukan, ketawa yang gitulah. Apa ya? Disebut burung bukan burung. Emang saya pun pernah mengalami hal seperti itu, Mas Dede. Setelah liputan di, kalau nggak salah di makam Cungkup, itu kan sudah selesai semua tuh ceritanya. Lah begitu teman-teman, memang kru itu udah pulang duluan. Betul. Dan di situ hanya ada dua sama saya, 2 orang lah gitu sama saya. Nah, adalah timbullah suara kayak gitu. Nah, pikiran saya, burung, manuk apa sih, nyeremin banget kan kayak gitu. Teman saya mungkin sering mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Ya kru juga sih sebetulnya. Wah, manuk apa gitu kan, burung apa sih itu? Kunti, masa sih kayak gitu kan? Dan kebetulan kru yang satu lagi itu tinggalnya di situ kayak gitu. Masa sih suaranya kayak gitu? Tapi kok gini suaranya kayak burung ya, kayak gitu. Itu kayak gitu Mas De. Tapi kalau saya kan yang jadi pikiran, aduh saya pulang sendirian kan kayak gitu. Apalagi di sebelah sana ada makam. Kata saya kayak gitu kan, kamu nakut-nakutin gitu. Saya pulang. Nggak lama kemudian si kru itu nyusul. Lah kalau kamu tahu nyusul, mungkin tadi ditelusuri suara tersebut ya. Kejar ya. Saya juga penasaran sih, karena kalau berdua mah ya berani lah kayak gitu. Betul. Mungkin dilanjut Mas ceritanya. Ya itu tadi ya, nyampe titik itu muncul angin, itu kembali muncul, bukan suara lagi, tapi angin, kayak angin itu, kayak angin besar, tapi nggak ada angin. Tapi si pohon tersebut kan terbuka gitu ya. Terbuka gitu ya. Dan seketika itu pun ada suara yang tadi saya ceritakan, seperti burung tapi bukan burung, seperti suara manusia bukan manusia, tapi memang tertawa ya. sambil
tertawa terbahak, tapi bukan tertawa terbahak, gimana suaranya ya? Bukan Ya kalau cici-cici. mungkin kalau dari segi manusia itu tertawa terbahak-bahak kayak. Kalau di film itu, kalau di film itu mirip suara Susana ya, hehehnya. Tapi bukan suara Susana, kan suara orang. Itu bukan. Seperti itulah. Seperti itu. Tapi itu bukan suara orang, bukan suara burung. Seperti itulah. Saya nggak bisa cerita. Mungkin yang suka atau lihat film Bokir Susana itu ya seperti itulah. Mungkin kalau divisualkan ya, dia itu lagi apa ya namanya? Kurang Isengin tahu Mas itu. Dede. Mungkin juga gitu. Kata orang di situ memang terkenal iseng. Nah, gitu. Dan bukan cuma saya yang cerita gitu, memang waktu itu memang di sini tetangga ada yang diganggu makhluk itu. Yaitu ya kun-kun itu. Itu ceritanya. Kebetulan setelah pas itu memang terjadi ke tetangga saya. Besoknya saya malamnya, besok malamnya ada masuk ke situ, katanya itu Jangan bener-bener iseng itu katanya agak iseng, kata uas saya, tapi saya sih nggak tahu. Dan itulah yang membuat saya kaget itu ya, itu yang terakhir itu saya dikali angin besar dan suara itu betul-betul jelas. Itulah yang bikin saya kaget. Mungkin melesat apa gimana? Mungkin ya? kayak dia juga kaget atau gimana. Wing ke utara. Cuman nggak mewujudkan aja gitu. Saya tidak di situ itu 2 kali kejadian Mungkin tidak terwujud. mewujudkan Mas Dede karena di situ mungkin gelap. Gelap mungkin. Padahal kayak kun-kun itu kan putih ya. Putih katanya. Mungkin belum visualisasinya belum normal banget atau gimana ya gitu. Visualnya hanya pohon itu bergoyang. Tapi hanya di situ. Kalau angin kan semua. Nah, contoh pohon di sini di belakang kita ini nih. Ini pohon rambutan kan langsep, ini pesitan ya. Itu saja, kalau angin kan semua. Nah, itu yang kelihatan itu. Tapi kalau wujudnya saya tidak melihat. Tidak melihat. Itu yang itu. Kayak angin saja wush gitu. Wush. Tapi saya juga itu betul-betul kaget di situ, bukan takut. Kalau kaget gimana? Oh iya betul. Itu kan ibaratnya. Sempat berhenti nggak Mas? Berhenti, makanya itu pas saya berhenti malah dia wush gitu. Misalnya saya ngerem itu berhenti, ya itu tadi tiba-tiba dia wush. Kaget apa ya atau kurang tahu. Gitu. Mungkin mereka lagi bermain, saya datang ke situ, bisa jadi. Oh bisa. Lagi kaulinan lah gitu. Betul. Dan satu lagi di situ memang menurut saya itu, saya pernah mimpi di situ seperti jalan raya ya kalau di kita. Di sana itu saya pernah mimpi. Di sini itu ada jalur ke sana itu panjang banget, tapi nggak ada pohon, nggak ada. Ke arah mana itu Mas Dede? Ke barat. Oh ke barat. Arahnya mah ke barat, tapi meskipun tikungannya terlihat jauh, nggak ada pohon, nggak ada apa. Warnanya itu, suasananya kayak terang bulan, tapi lebih terang, kuning. Warnanya kuning semua. Di situ itu saya nggak tahu, kalau mungkin orang coba besok atau tanyakan ke praktisi spiritual atau Kang Darsu. Saya tuh meskipun mimpi, tapi mimpinya itu suasananya kuning. Jalan terlihat, orang terlihat terang, tapi kuning semua. Itu alam mimpi atau alam dimensi lain, saya juga kurang paham itu. Tapi coba nanti tanyakan ke Kang Darsu, minta tolong ke Mas Q. Coba kalau suasana seperti itu, meskipun itu mimpi, itu alam mimpi atau alam bawah sadar ataupun alam goib, saya nggak tahu ya. Saya pernah melihat jalur itu dari sini ke sana. Jalurnya meskipun berkelok, tapi sampai ujung sana tuh kelihatan. Bagus jalannya, nggak ada yang jelek. Seperti jalan kita, tapi jalan kita kan jelek. Tapi itu bagus. Nah itu 2 kejadian 1-2 tadi itu yang menurut saya ya lucu ya, saya bikin kaget dan sebagainya. Ya lucu ya takut. Ya takut juga sebetulnya, cuma dipikir-pikir takut kenapa? Justru gitu. Malah kalau kita di situ mungkin ya, kalau kita takut dan kalau kita mungkin lari, nah jatuhnya malah bahaya, akan rugi ke diri kita sendiri, kayak gitu Mas. Itu tadi. Gitu. Saya takutnya malah terjadi sesuatu ke saya, mendingan ibarat saya pasrah. Kalau toh motor itu masih jalanin aja motor. Lari, ngapain lari kita di kebun kok, di hutan, di makamnya bukan makam kota, makam terjal di sini berbukit. Iya, betul. Kan tahu sendiri Mas Q, makamnya itu teras sharing kan. Iya betul. Kesana nanjak mau pulang pun, kesana jauh meskipun datar, itu loh.
bahaya di situ jurang ke bawahnya. Iya. Malah bahaya kan? Iya, kalau lari Makanya justru malah bahaya itu. Karena kalau kita di situ rasa takutnya udah mungkin kalau di 100% malah larinya kan kamana daek bicara sudah nama gitu. Nggak jelas malah bahaya. Apalagi kita terkena efek dari makhluk gaib. Itu bisa lebih bahaya. Dibawa kemana-mana bisa. Malah justru makhluk-makhluk seperti itu malah mungkin bisa tertawa kayak gitu. Makanya itu yang tadi Mas Yu juga sempat bilang ya, keluar dari rumah paling tidak baca doa, paling tidak baca bismillah. Iya, betul. Itu sangat penting ya bosku. Yang penting dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim aja, yang penting diri kita yakin gak ada apa-apa ya insya Allah. Insya Allah. Karena saya itu orang aslinya nggak percaya orang ngomong penampakan ataupun ada pocong, ada apa motor mati. Saya memang nggak percaya, tapi saya alami sendiri. Ya kali lagi itu kejadian di situ bukan menakut-nakuti warga Cidahu khususnya ya bosku. Ini untuk pelajaran dan saja. Mungkin untuk warga-warga lainnya pun. Betul. Kalau kejadian-kejadian yang lain sih banyak, cuman itu hanya yang saya alami pribadi ya. Itu dan seperti memang itu. Sebelum kita ke sini, sebelum kita mau mengadakan liputan nantinya di lokasi tersebut itu, saya emang mencari tahu dulu lokasi tersebut. Dan memang cerita-cerita yang negatif itu banyak kan. Nah itu memang mitosnya ataupun cerita warga juga yang memang seperti itu. Di luar nalar lagi kan katanya dari ada makam baru tuh di situ. Mungkin dari luar desa, karena kan ke sana itu kan desa apa itu di sana, Ciburang apa? Ciburang, Cipabrasan ada. Cipabrasan juga iya kan. Begitu lewat situ katanya makamnya terbelah kemudian muncul kayak gitu. Sebetulnya itu mungkin kalau itu berlebihan, tapi kalau makam ambles memang yang di pinggir jalan itu ada. Cuman mungkin gini loh, saya juga pernah ada sebuah makam yang di pinggir itu keramik dan berkaca. Dan posisi makamnya itu miring. Makanya saya di sini mungkin sedikit meluruskan lah, itu mungkin berlebihan seperti film enggak. Oh, begitu. Kalau kita lewat pantulan sinar motor itu ke situ, ke keramik dan berkaca itu. Jadi loop seolah-olah. Dan kalau dilirik persis memang pantulan itu kita mendekati di pinggir jalan sih. Tertembak itu loh, beladilah makam itu posisi miring. Itu dilebih-lebihkan. Saya bukan hanya meluruskan saja ya cerita. Kalau yang katanya belah itu, yang ambles banyak. Saya lagi lewat aja ke injak ini yang bukan pakai paesan, bukan pakai kijing ya. Yang biasa itu ada yang ambles diinjak. Jadi itu enggak cerita itu. Dan memang cerita itu sempat menggemparkan apa ya? Ya, sempat gempar. Ternyata saya telusuri. Pada kenyataannya enggak. Kalau makam ambles iya. Makam pada ambles iya, saya iyakan. Tapi kalau katanya itu mengada-ngada lah secara saya. Begitu saya aja yang ngalami motor mati dan sebagainya nggak kelihatan kok. Wujudnya nggak kelihatan. Ibaratnya. Apalagi itu yang mungkin saya sih nggak tahu. Mungkin rasa takut dia juga memang berlebihan, akhirnya mungkin gimana kayak gitu Mas Dede. Jadi diceritakan berlebihan. Oke. Mungkin ini yang ketiga lebih menarik lagi nih Mas Dede. Ya, ada lagi yang ketiga itu lebih panjang lagi cerita. Jadi Mas Dede ini jangan disenangi sama makhluk-makhluk seperti itu ya, karena sering banget ditakut-takutin kayak gitu. Ngopi dulu ini. Monggo Mas Dede, kayaknya mantep banget kan sambil ngopi sambil cerita ya gitu. Apalagi bari udud. Yang di belakang kamera pun aduh ayam-ayam banget itu yang di belakang. Ada Mak. Enggak Mas, terima kasih. Orang yang ketemu keranda terbang itu beneran apa? Cuman mitos. Oh iya, sebetulnya itu ada cerita. Aku mau cerita juga, tapi mbok dikira ngada-ngada juga. Kalau keranda terbang itu nggak percaya dan nggak yakin sama sekali. Tapi kalau di tempat keranda itu saya pernah dikagetkan. Saya tambah cerita berarti 4 ya. 4 ya berarti. Jadi sama itu jamnya kurang lebih jam segitu itu sekitar jam 7.30. Saya melewati
itu kan pas makam itu pertigaan, juga pas pertigaan yang kedua berarti ya. Yang ke lapang bukan yang kedua. Yang ke lapang itu yang pas pertigaan, dan tempat keranda itu memang di situ Mas Kiu. Dan satu lagi di situ itu kan gendeng, bukan seng. Gendeng, seng. Dan si keranda itu digantung. Kalau keranda itu jatuh, breng. Tapi kalau benda jatuh ke gendeng, breng bukan, bukan kan? Nah itu yang saya dengar, bukan saya dengar, yang saya rasakan pas saya lewat itu kayak orang memukul seng sekeras-kerasnya, duer gitu. Nah, duer, dan saya tiba-tiba di situ bukannya takut atau apa, saya mau berhenti nengok. Itu keranda jatuh atau orang mukul seng. Dan saya tengok, itu juga terang bulan ya kelihatan, nggak ada apa-apa. Keranda itu masih tergantung, gubuknya masih utuh, dan bukan seng loh. Genteng itu masih malam-malam kelihatan. Bahkan saya ulangi lagi, motor itu tak corotin ke arah sana. Bisa saya ngomong itu gendeng, memang siang jelas, malam pun kelihatan. Sekarang pun meskipun nggak ada bulan, kita ke situ kelihatan. Itu gendeng bukan seng. Ada itu agak lucu lagi, tapi tak kira orang ngerjain saya bagaimana, ya bukan cerita. Tapi tengok kanan kiri belakang nggak ada, nggak ada apa-apa. Tapi suaranya memang mengagetkan Mas. Duer, segimana lah suara seng itu dipukul. Iya betul. Nah itu. Dueng. Kayak gitu. Dan memang terkait hal-hal seperti itu, apalagi memang di situ kan lokasinya ya Mas Dede, makam, kemudian tempat pembuangan gedebong. Ya mungkin disukai sama makhluk-makhluk seperti itu. Betul. Apalagi tadi ada cerita tempat pembuangan yang tanda kutip lah kayak gitu. Ya mungkin lebih suka kayak gitu. Iya. Dan apalagi orang-orang yang melintas itu mungkin ini Mah ya, dengan saking pedenya melintas saja tanpa adanya doa keselamatan ataupun doa ya sebisa-bisa kita, ya lebih anu lagi makhluk-makhluk seperti itu. Intinya mungkin makhluk-makhluk seperti itu, terutama yang usil ya, itu kembali lagi ke kita. Kalau kita rasanya takut, mereka tentunya lebih ngerti aura kita itu, ini orang takut ke kita. Dia justru malah nampak, malah berwujud. Itu menurut saya. Kalau saya pikirannya kan netral, mungkin lain lagi. Cuman mungkin tetap namanya usil, namanya orang usil gimana? Susah, jahil. Nah itu tetap aja mungkin dicoba, dites. Ini orang kotornya kok tiap hari siang malam ke sini tanpa permisi, dan menurut mereka saya kerjain lah, bisa juga gitu. Dan emang ada informasi nih Mas Dede, apa betul lewat situ harus klakson atau itu memang mitosnya begitu. Makanya mungkin saya itu orang nggak begitu percaya ya. Saya nggak pernah klakson. Mungkin apa gara-gara itu juga tidak tahu. Orang lain itu dari sini tit, dari sana tot. Saya nggak pernah. Saya nggak pernah tit, nggak pernah tot. Di situ lewat-lewat aja. Karena apa? Oh saya nggak tahu di situ ada apa gitu. Pikiran saya begitu Mas Kiu. Jadi bukan berarti saya nggak percaya mitos. Saya menghargai mitos itu, silakan. Tapi kembali lagi mungkin ya tadi saya cerita, kalau kita takut, dia justru malah ngejar gitu. Makanya sebetulnya apa ya? Walaupun kita membunyikan klakson, dasarnya mereka itu emang suka jahil ataupun suka iseng, ya jahil aja kayak gitu. Sebetulnya kalau kita ya maaf aja sih, bukannya gimana gitu ya, membunyikan klakson ataupun dengan secara visual mulut permisi ataupun punten ataupun assalamualaikum, sebetulnya apa ya, berarti kita menghormati makhluk tersebut. Dan memang makhluk-makhluk tersebut pengennya seperti itu, kayak gitu. Dihormati kayak gitu. Dihormati, ditakuti gitu.
Bukannya apa? Kalau kita percaya makhluk, oke, memang kita ada imannya. Kita tidak perlu makhluk seperti itu ada. Betul. Alam gaib itu ada berdampingan. Betul. Kita. Yang penting kita jangan takut, nggak usah takut. Yang penting kita berdoa, meminta kepada Tuhan kita, Allah Subhanahu Wa Taala diberi keselamatan, kelancaran di jalan sudah. Insya Allah saya pun meskipun terjadi seperti itu, alhamdulillah nggak ada efek negatif ke saya. Itulah itu karena doa. Walaupun sering lewat situ nggak bunyikan klakson ya. Sering juga kan lancar saja kan. Pas kebetulan itu mungkin ini orang kayak gitu mungkin pengen iseng lah kayak gitu. Memang mitos-mitos di situ banyak sekali Mas. Termasuk yang tadi pertanyaan keranda terbang. Karena terbang ya keranda digantung ya terbang di situ. Betul nggak? Itu loh. Katanya tukang ojek yang di penampakan pinggir jalan ada keranda tapi ada pocongnya di dalam. Menurut saya mah itu mungkin cerita yang berlebih lah kalau kayak gitu, karena mereka lewat hanya sekali-kali ya. Kalau saya berkali-kali gitu. Kalau bisa di situ nggak menyeramkan kok kalau siang. Meskipun banyak pohon nggak nyeramkan, cara saya biasa aja itu jalan desa kok gitu. Ya itu tadi intinya kembali lagi ke diri kita masing-masing, itu aja. Mitos apapun yang penting kita udah tahu ya sudah gitu. Tapi sebatas mitos. Yang penting dalam hati ya lu gue ya betul gitu. Meskipun saya cerita gitu. Tadi ada kejadian toh alhamdulillah sampai saat ini saya nggak masalah. Itu hanya buat ya itu tadi kita tambah lagi keimanan kita ya. Betul, kepercayaan kita terhadap kepercayaan itu memang ada. Sedikitnya lemah ya. Makhluk tersebut akan sering. Betul. Ya seperti itu. Dengar nggak? Ini kan rumah berdekatan dengan makam. Kalau malam itu pernah dengar suara-suara atau apa? Ada kalau suara burung malam tuh, burung hantu ada. Burung hantu itu memang sering. Rumahnya berdekatan sudah. Ya kurang lebih ya sekitar 100 meter lah. Kalau dia nggak deket banget sih. Cuma ya itu tadi cerita-cerita mitos yang dipertanyakan ke rumah Q itu ya menurut saya itu berlebihan. Meskipun memang saya pernah mengalami, nyatanya ada bahasa mitos pocong dan sebagainya, nyatanya saya nggak pernah, meskipun saya mengalami nggak wujud kok gitu. Memang hanya terlihatnya pohon yang kelihatan, contoh tadi kena angin itu gitu loh. Terus motor mati saya alami memang mati, cuma memang di luar nalarnya ya tadi motor baru, motor sehat tiba-tiba mati dan sekian menit kemudian kembali normal, ya memang ada keanehan. Tapi jangan berlebihan gitu loh. Tuh intinya begitu mungkin. Ya mungkin positif thinkingnya mungkin karena jalannya agak mungkin gerjak-gerjuk ya, ada kabel kayak gitu. Jalannya jelek, ada kabel kurang nempel, nggak connect gitu ya. Karena kalau apa ya, semakin dipikirkan semakin wow. Betul. Tambah negatif. Kita nggak usah mikir negatif, itu hanya cerita ya. Boleh percaya boleh tidak ya, sobat Mas Q. Ini hanya cerita pribadi saya dan saya pun di sini tidak berbohong. Saya demi Allah Rasulullah, cerita itu memang saya alami. Tidak mengada-ngada. Begitu. Kemudian yang berapa? Ketiga yang kali ketiga yang utama memang tadi ada cerita satu tambahan ya, karena menjawab kru ya. Yang poin cerita saya itu yang ketiga ya ini agak lumayan panjang kalau ini. Masya Allah. Kayaknya seru. Kita break dulu ini dong. Ngopi dulu. Ngopi dulu.